kami boleh bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan membawa kami anak-anak-Mu ada di hadirat Tuhan. Kami mengundang Tuhan Yesus hadir di sini memberkati kami semua yang telah mengambil bagian dalam ibadah di tempat ini. Kami telah mendengar puji-pujian lewat anak-anak-Mu Bapa. Kini tiba waktunya kami umat Tuhan rindu mendengar suara Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Tuhan mengetahui siapakah kami yang ada di sini Bapa. Hikmat kami terbatas untuk memahami apa maksud Tuhan bagi kami. Oleh karena itu kami membutuhkan hikmat dari Tuhan. Turun dan mengurapi kami semua Tuhan. Baik hamba-Mu yang berdiri dan berbicara atas nama Tuhan, maupun bagi saudara-saudara seiman yang duduk dan mendengarnya. Tuhan memberikan kepada kami hikmat daripada, sehingga kami masing-masing mampu memahami tentang pesan Tuhan bagi kami dari sisi panjang, lebar, luas, dalam dan tingginya firman ini. Dan kami mohon satu hal, berikanlah kami kekuatan kuasa, bukan hanya untuk memahaminya saja, tapi kami dapat melakukannya di sepanjang kehidupan yang Tuhan percayakan bagi kami. Di saat kami mendengar firman Tuhan, iblis dan berbagai macam cara berusaha untuk merampas firman Tuhan dari kehidupan kami Bapa, membuat kami seolah-olah sudah tahu firman ini, sehingga kami acuh tak acuh saja. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kami tolak kekuatan kuasanya, dan yang ada di tempat ini hanya kemuliaan Tuhan meliputi kami semua ya Tuhan. Berfirmanlah buat kami, karena kami anak-anak-Mu sudah siap membaca dan merenungkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam. Kita boleh bersyukur kepada Tuhan kalau sore ini kita masih diberi kesempatan untuk ada di dalam ibadah bersama. Ya, ini satu hal yang luar biasa yang kita perlu pertahankan di dalam kehidupan kita. Dari firman Tuhan yang saya siapkan bagi kita 3 ayat, saya ambil dalam kitab 2 Korintus pasalnya yang keempat. 2 Korintus pasalnya yang keempat, ayat 16 sampai ayatnya yang ke-18. Bapak Mama, saudara-saudara sudah menemukannya, saya akan bacakan bagi kita semua. 2 Korintus pasalnya yang keempat, ayat 16 sampai ayatnya yang ke-18. Dengan berikut, jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Ayat yang ke-16, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Inilah firman Tuhan yang datang bagi kita sore hari ini. Firman Tuhan akan memberkati kita semua. Salam. Salam. Kalau kita berbicara tentang hati, ya, kita semua tahu dalam peribad jangan tawar hati. Ya. Paulus berbicara kepada jemaat di Korintus, ya. Paulus melihat keadaan jemaat di Korintus, ya, bahwa dalam pengirikan dengan Tuhan banyak yang mengalami tawar hati. Dan bukan hanya di jemaat Korintus, tapi kita semua anak-anak Tuhan yang selalu ada di hadirat Tuhan, di saat hal-hal tertentu kadang membuat kita tawar hati. Ya. Masing-masing tahu seperti apa keadaan hatinya. Saudara di samping kiri kanan kadang tidak tahu. Ya. Saya selalu ngomong kadang istri pun tidak tahu hati kita.
tapi Tuhan tahu hati kita. Sehingga Tuhan berbicara dengan Paulus untuk membuat kita menjadi kuat, ya. Karena kalau hati tawar tidak akan kuat, ya. Kalau hati tawar tidak bisa dipakai untuk apapun juga, ya. Seperti firman Tuhan yang lain, kalau garam menjadi tawar tidak bisa difungsikan dengan cara apapun juga. Hati kita juga seperti itu. Kalau hati kita tawar, maka hal yang kecil pun kita merasa sangat berat bagi kita, ya. Jadi dalam pembacaan ini, ya, ini satu komitmen yang ada di dalam pembacaan. Sebab itu kami tidak tawar hati. Ini tidak tawar hati. Kami tidak tawar hati. Ini menjadi satu komitmen, ya, satu komitmen bagi Paulus, bagi jemaat di Korintus, ya, dan bagi kita semua sore hari ini yang ada di tempat ini. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari-hari di depan kita, ya. Karena masa-masa sekarang masa yang super sulit, masa yang super sulit. Oleh karena itu, lewat pembacaan firman Tuhan ini saya memberi tema, hati adalah pusat kehidupan atau pusat kematian kita, ya. Hati ini pusat. Kalau di dalam Amsal, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari dalamnya terpancar kehidupan. Kalau hati kita tidak jaga, maka dari dalam hati kita akan terpancar kematian. Tapi kalau kita menjaga dengan segala kewaspadaan, maka akan nyata kehidupan, ya, akan nyata kehidupan. Oleh karena itu dalam ayat ini dikatakan, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, dalam pengiringan kita dengan Tuhan, Bapak Mama Saudara-saudara semua, kalau manusia lahiriah kita tidak merosot, maka walaupun kita sembahyang setiap hari, kita berdoa setiap hari, kita mendengar firman Tuhan setiap hari, kita akan mendapatkan masalah besar. Karena apa saya katakan? Kalau manusia lahiriah kita tidak merosot, akan membuat kita menjadi sombong, ya. Akan membuat kita memandang orang lain rendah, ya. Itu masalah. Akan saling menilai dan mengukur. Oh, saya lebih baik daripada dia, ya. Saya berdoa Tuhan lebih menjawab daripada dia. Kalau hati kita lahiriah kita tidak merosot, ya. Tapi kalau hati lahiriah kita, manusia lahiriah kita merosot, maka kita akan memandang semua, ya, bahwa Tuhan pakai setiap orang berbeda-beda. Sehingga kita tidak membandingkan, ya, oh karunia ini lebih baik, karunia itu lebih baik, ya. Dengan cara ukur apa kita pakai itu, ya. Tapi kadang-kadang ini kadang terjadi di dalam diri hamba Tuhan, menilai, mengukur, oh dia punya karunia begini, dia ada bilang karunia api seperti apa, kita kan tidak tahu, ya. Kalau manusia lahiriah kita tidak merosot, maka akan menjadi masalah. Ini membuat kita, ya, dalam kerohanian kita tidak akan berubah dari sehari ke sehari, ya. Dalam pembacaan ini, ya, kalau manusia lahiriah kita merosot, maka yang terjadi dalam diri kita, manusia batiniah kita akan selalu dibaharui dari sehari ke sehari, ya, seperti itu. Oleh karena itu hari ini firman Tuhan datang kepada kita. Kalau dalam pergumulan Elohim di tempat ini, di tahun 2022 ini, Tuhan selalu memberikan firman Tuhan, ya. Dalam pergumulan itu, jiwa ini harus selalu memuji Tuhan, ya. Jiwa ini adalah pikiran. Di saat kami berbicara firman Tuhan, jiwa kita adalah pikiran kita. Kalau pikiran kita baik, akan nyata dalam setiap sikap kita juga baik. Tapi kalau pikiran kita tidak baik, pikiran kita kotor, maka yang nyata juga akan menjadi masalah di mana-mana, ya. Dan dalam itu juga saya katakan bahwa biasanya orang sakit jiwa itu karena jiwanya terganggu, ya. Biasa bilang jiwa terganggu, masalah besar, ya. Jadi dalam kehidupan kita, kalau kita mau supaya kehidupan batiniah kita semakin dibaharui dari sehari ke sehari, maka yang saya catat
ada beberapa hal. Kita pertama-tama harus meningkatkan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Ya. Bagaimana kita melihat pujian penyembahan kita kepada Tuhan dalam setiap pergumulan kita secara pribadi? Ya. Kita harus selalu menaikkan pujian dan penyembahan. Ya. Ini dalam tahun 2022 kita harus lakukan ini. Amen. Sehingga dalam pengiringan kita dengan Tuhan akan semakin dibaharui oleh Tuhan. Sehingga yang akan nyata dalam setiap langkah kita, orang yang ini betul hamba Tuhan. Ya. Jangan lewat kehadiran kita menjadi batu sandungan untuk orang lain. Ya. Banyak juga yang terjadi kadang-kadang kita bisa menjadi batu sandungan untuk orang lain yang tidak mau datang kepada Tuhan. Hanya orang ini hamba Tuhan begini, hamba Tuhan begini. Ya. Oleh karena itu mari kita pertama-tama kita meningkatkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Seperti dalam pergumulan Tuhan berbicara kepada Elohim, jiwa harus selalu menaikkan puji-pujian kepada Tuhan di dalam Mazmur 103 dan Mazmur yang lain. Ya. Ada di situ. Dan juga di saat kita melihat kalau ada pujian penyembahan yang kita naikkan kepada Tuhan, yang terjadi tidak ada satu benteng kekuatan apapun yang bertahan. Seperti tembok Yeriko itu karena pujian dan penyembahan. Ya. Di saat kita menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan dengan bersungguh-sungguh hati, fokus pandang kita kepada Tuhan, maka yang terjadi keangkuhan, kesombongan yang dalam diri kita menjadi merosot dan tidak berfungsi. Kalau sesuatu merosot tidak berfungsi, ya, tidak akan berfungsi. Dan mari kita bersama-sama terus meningkatkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan secara pribadi kita, di rumah tangga kita masing-masing. Ya. Saya merasakan ini Bapak Mama. Kenapa saya sampaikan ini? Di tahun 2022, ya, Tuhan taruh di dalam hati saya. Setiap kali saya berdoa untuk sebuah yang kita kenal. Ya. Saya sebut. Awalnya saya sebut secara umum saja. Ya. Tapi di dalam perjalanan saya semakin berdoa, Tuhan harus sebut, ya. Seperti kita di sini saya sebut, ya. Sebut. Ini saya umum saya dari ini Pak Mama. Ya. Seperti itu. Ini di waktu saya mungkin pernah bersaksi di awal-awal, ya, tahun-tahun yang sudah sangat lalu, ya, bahwa di awal pertama kali saya dibentuk Tuhan, Tuhan katakan bagi saya, di saat kita berdoa, kita kalau sebut satu-satu, bisa kita sebut di sini berapa kata yang ada di sini. Kalau kita sebut satu-satu, setiap kali satu kali kita berdoa, Tuhan turunkan satu meterai bagi kita. Amen. Kalau kita 10 orang berdoa 10 meterai, Tuhan turunkan bagi kita, menjaga kita. Tapi saat kalau satu tidak berdoa, satu meterai diangkat. Dan kalau semua tidak berdoa, maka tidak ada meterai yang menjaga kita. Maka yang terjadi di kehidupan kita akan hancur-hancuran. Seperti itu. Itu waktu awal pertama kali di saat 2003 Tuhan bentuk saya. Tuhan tunjukkan seperti itu. Jadi dalam perjalanan pengiringan dengan Tuhan, dalam pengiringan dengan Tuhan, kadang kali itu saya lalai, ya. Karena sudah rasa bahwa Tuhan sudah pakai, jadi anggap biasa-biasa saja, ya. Kadang-kadang kalau kita sudah berpikir, oh saya bisa begini, berdoa dan begini dan lain sebagainya, punya kadang-kadang kita anggap biasa-biasa saja. Saya merasakan itu dalam perjalanan pengiringan saya dengan Tuhan selama ini. Tapi di tahun 2022 Tuhan mau membentuk lain, ya. Ya, lewat roh Tuhan taruh hati, berdoa harus sebut semua teman-teman. Ya. Seperti itu. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari yang akan datang ini. Karena pedulian rahasia. Amen. Tapi kalau kita saling mendoakan, maka yang terjadi kekuatan Tuhan akan taruh bagi kita. Seperti awal juga Tuhan tunjukkan, kalau kita tangan kita seperti, tapi kalau jari kita seperti ini, kita tidak bisa menerima apa-apa. Hidup dalam kebersamaan saudara dalam iman, tapi kalau kita begini, kita walaupun kita melayani, kita tidak bisa menerima apa-apa. Yang Tuhan tunjukkan tangan harus seperti ini, ya, rapat, tidak masing-masing berdiri sendiri.
Kalau masing-masing berdiri sendiri, ya, seperti apa yang akan terjadi? Kita bisa membayangkan itu. Oleh karena itu, hal yang pertama, mari kita bersama-sama terus memuji, membesarkan nama Tuhan. Pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Dan hal yang kedua, kita harus berdoa. Ya. Setelah kita menaikkan pujian dan penyembahan, kita harus berdoa. Ya. Karena doa mampu merubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ya. Beban berat itu akan menjadi ringan di saat kita berdoa. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Dan satu hal janji Tuhan bagi kita dalam firman Tuhan, di saat kita mencari Tuhan, di saat kita berbeban berat, kita datang kepada Tuhan, janji Tuhan kita harus pegang, ingat betul-betul itu janji Tuhan. Tuhan akan memberikan kelegaan. Kelegaan itu dalam arti walaupun beban itu tidak diangkat Tuhan, tapi Tuhan akan memberikan kita kekuatan untuk mampu menanggungnya. Kalau janji Tuhan katakan, ya, Tuhan katakan bahwa di saat kita datang kepada Tuhan berbeban berat, berletih lesu datang kepada Tuhan, maka beban itu diangkat. Maka setiap doa pasti semua beban diangkat. Tapi janji kelegaan, ya. Itu kelegaan. Dalam arti Tuhan memberikan kita kekuatan untuk mampu menanggungnya. Sehingga yang terjadi di dalam firman Tuhan yang lain, akan ada perbedaan antara orang beribadah dan tidak beribadah. Amen. Di saat kita menghadapi sebuah beban berat seperti apapun juga, di saat kita berdoa, maka yang terjadi perbedaan itu akan nyata. Ya. Sehingga orang dilindung berdoa beban ada terus menerus seperti ini. Tapi kadang-kadang orang lain melemahkan iman kita. Dong bilang, berdoa kenapa beban tidak diangkat? Berdoa kenapa sakit tidak diangkat? Kadang-kadang lewat bahasa ini bisa meruntuhkan iman kita, membuat kita menjadi goyah. Ya. Kita harus ingat firman Tuhan, kelegaan yang Tuhan akan berikan bagi kita. Amen. Ya. Kelegaan dalam arti bisa Tuhan angkat dan bisa Tuhan tidak angkat. Seperti Paulus sendiri katakan dalam penderitaannya, dia di saat dia mengalami dia berdoa, jawaban Tuhan, cukuplah kasih karunia. Ya. Karena saat Tuhan memberikan jawaban bisa menjadi sombong. Kita manusia ini cenderung kadang sombong. Ya. Kita kadang sombong. Kalau sudah diberkati di saat berdoa, kalau sudah diberkati kadang-kadang kita menjadi sombong. Ya. Ada kita menilai orang lain, mengukur orang lain, oh dia tidak diberkati Tuhan. Itu menjadi pergumulan bagi kita. Sehingga dalam pengiringan kita dengan Tuhan, betul-betul kita berjalan hanya menurut kehendak Tuhan, walaupun kita orang berdosa. Ya, kita orang berdosa. Tidak ada seorang pun yang benar. Kita berdoa, berpuasa siang malam pun kita status kita orang berdosa. Ya. Karena dalam firman Tuhan, kalau siapa menganggap diri benar, berarti dia menipu diri. Oleh karena itu mari kita bersama terus berdoa kepada Tuhan. Saling berdoa, saling mendoakan satu sama lain, sehingga dalam pengiringan kita dengan Tuhan, kita akan terus merasakan pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan. Seperti Musa, ya, Tuhan yang menuntun umat Israel keluar dari tanah Mesir, dan dalam tuntunan Tuhan membawa orang Israel tiang api, tiang awan, penyertaan Tuhan luar biasa. Ya, yang terjadi. Tapi karena orang Israel fokus pandang mereka tidak tertuju kepada Tuhan, tertuju kepada Musa, sehingga mereka mengalami hal, mereka datang dan menghadap Musa sampai Musa hampir-hampir dilempar dengan batu. Ya. Kalau pengiringan kita dengan Tuhan, kalau fokus pandang kita kepada hamba Tuhan, kita akan kecewa. Ya, kita akan kecewa. Ini terjadi di mana-mana. Kadang-kadang orang kalau berdoa, orang tahu kesaksian, oh hamba Tuhan sih berdoa satu kali. Dia pilihan itu hamba Tuhan, bukan pilihan Tuhan. Ya, pilihan hamba Tuhan. Akhirnya saya berdoa di sana tidak ada jawaban, ini hamba Tuhan tidak benar. Seperti orang Israel, Tuhan tuntun mereka tiang awan, tiang api menyertai mereka siang malam mereka berjalan. Di saat mereka mengalami kekurangan Tuhan memberikan. Tapi apa yang terjadi? Mereka hanya mau meminta mujizat dari Tuhan. Ya.
Banyak orang saat ini hanya berdoa untuk cari jawaban Tuhan, tapi tidak mencari Tuhan. Setelah mendapatkan jawaban Tuhan akan hilang. Seperti firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 6 ayat 26-27. Yesus mencela orang-orang yang datang mencari Dia. Karena apa Yesus mencela? Karena mereka hanya mau mencari Yesus karena sudah makan roti dan menjadi kenyang. Ya. Kita juga kadang seperti itu. Di saat kalau kita punya satu beban, kita akan berdoa siang malam. Ya, hamba Tuhan kadang belum bangun juga sudah pergi tunggu. Tapi setelah mendapatkan jawaban doa, hilang. Kadang lihat hamba Tuhan itu juga tidak tegur mereka. Iya. Begitu. Oleh karena itu mari kita bersama-sama minta kepada Tuhan. Di saat Musa menghadapi keadaan orang Israel, di saat mereka bersungut-sungut, dia berdoa kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi saat dia berdoa? Tuhan memberikan dia jalan keluar. Seperti ya, saya kasih satu contoh saja. Waktu tidak ada air, ya, tidak ada air. Atau air menjadi pahit, waktu itu air pahit, ya. Hanya Tuhan tunjukkan satu potong kayu, buang di dalam air itu berubah menjadi manis. Ya. Ya. Jadi mari kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita, ya. Sehingga dalam pengiringan kita dengan Tuhan di tahun 2022 ini kita harus tingkatkan doa-doa kita. Ya. Dan hal yang berikut, hal yang ketiga, kita harus meningkatkan ya berdoa, menaikkan pujian penyembahan berdoa, dan kita berpuasa. Ya. Kita masing-masing punya komitmen. Mau 1 bulan kita mau puasa 1 kali atau tiap minggu kita mau puasa, itu masing-masing punya komitmen dengan Tuhan. Kita janji kita dengan Tuhan. Dan saya melihat dalam pembacaan Alkitab, kita berbicara semua ada yang tertulis di dalam Alkitab. Ya. Bagaimana Daniel? Ya. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya. Kalau Daniel dalam puasanya dia hanya makan sayur saja, ya. Dia tidak mau menikmati sajian raja. Karena apa? Dia berpikir karena roh Tuhan dalam dirinya, sajian daripada raja itu diambil dari pajak rakyat. Dan di saat diambil daripada pajak rakyat susah pun juga mereka paksa harus bayar. Ya, seperti itu. Dan dia punya komitmen tidak mau menikmati itu. Karena apa? Iblis ini memberikan tawaran kenikmatan. Ya. Kenikmatan itu pasti ada tawaran. Ya. Kita kadang-kadang bisa terseret di dalam. Kalau ada kenikmatan, kadang kita ada di dalamnya. Ya. Tapi bagaimana kita lihat dan dia bisa punya komitmen seperti itu, dan juga seperti Esther dan Mordekai. Ya. Sudah ada di dalam satu tekanan yang luar biasa. Sudah ada surat yang ditetapkan dan sudah ada keputusan itu bahwa orang-orang Yahudi harus dibunuh mati semua. Ya. Tapi Esther dan Mordekai menghimbau kepada semua orang yang berpuasa. Dan di saat berpuasa akan terjadi firman Tuhan sangat digenapi bahwa siapa yang gali lubang dia masuk dalam lubang itu. Siapa pasang jerat dia terjerat dalam jeratnya sendiri. Mordekai merancangkan Haman ya merancangkan untuk memusnahkan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Tapi lewat doa dan puasa selama 3 hari. Ya, kita baca firman Tuhan kita temukan ini. Apa yang terjadi? Tuhan rubah kutuk menjadi berkat ya bagi umat Tuhan. Dan kita semua dalam perjalanan pengiringan kita dan Tuhan masing-masing di tempat kita mengalami banyak hal. Kita kadang-kadang dan berpikir bahwa lingkungan kita aman. Ya. Secara jasmani kita lihat lingkungan kita aman, tapi secara roh tidak aman. Ya, tidak aman, Bapak, Mama, saudara-saudara semua. Ya. Karena peperangan roh beda dengan peperangan fisik kita. Ya.
Saya selalu berdoa supaya Tuhan memberikan kepekaan dalam diri sehingga kita peka merasakan sesuatu yang ada di samping kita. Karena dalam satu firman Tuhan, saya tidak ingat itu firman Tuhan, saya berbicara terbayang itu firman Tuhan. Mereka bersama-sama dengan kita, tapi tidak termasuk pada kita. Tidak termasuk pada kita. Kalau tidak termasuk pada kita, biasanya kadang-kadang orang bilang musuh dalam selimut itu bahaya. Iya, sangat berbahaya. Ya. Ini yang perlu kita lihat. Ya. Sehingga dalam pengiringan kita dengan Tuhan, kalau Tuhan memberikan kita kepekaan dalam roh, apalagi kalau kita berpuasa, maka kekuatan Tuhan akan berikan, sehingga kita akan, ya, kekuatan-kekuatan akan sendirinya hancur. Kekuatan-kekuatan itu hancur. Ini yang harus kita tingkatkan dalam kehidupan kita, ya. Sehingga benar-benar pengiringan kita dengan Tuhan punya makna, ya. Kita akan membawa dampak, ya, dampak yang baik bagi orang-orang di sekitar kita. Saya selalu ngomong, ya, di rumah saya bilang, musuh sekitar orang yang tidak suka dan kita tetap baik saja dengan orang, ya, tetap baik saja. Ya. Karena pembalasan adalah hak Tuhan, bukan kita. Kalau kita marah, kita cuma dapat hak Tuhan. Ya. Dan orang seperti apapun juga saya anggap biasa-biasa saja. Daripada saya simpan di hati, saya lihat dia, saya akan susah. Ya. Orang yang kita tidak suka, kita lihat kita sendiri susah. Ya. Kita sendiri masalah, padahal dia tidak ada masalah. Seperti apapun juga yang kita hadapi dalam Tuhan. Ya. Kita terus berpuasa kepada Tuhan, minta kepada Tuhan supaya Tuhan terus memberikan kita, ya, kekuatan, Tuhan terus memberikan kita jalan keluar, sehingga kita terus melihat, ya, bahwa Tuhan menolong kita, ya. Dan kalau kita melakukan itu, ya, maka seperti Nehemia di saat dia melihat tembok, ya, dia mau bangun kembali, dia berdoa dan berpuasa juga. Ya. Dan saat dia berdoa dan berpuasa tidak lurus-lurus lah, tapi ada masalah yang dihadapi. Ada orang-orang yang tidak suka, berusaha untuk menggagalkan rencana untuk membangun kembali tembok itu. Kita juga seperti itu di saat kita terus berdoa, apalagi kalau kita memuji, membesarkan nama Tuhan dalam pujian penyembahan kita di rumah tangga kita masing-masing. Orang-orang tetangga-tetangga yang tidak suka kadang-kadang dong sangat jengkel dengan kita, ya, sangat jengkel. Di saat kalau jengkel kita lihat dari caranya kita sudah tahu, ya. Dan cara komunikasi saya kita sudah tahu kalau ada roh kepekaan dalam diri kita. Kadang-kadang ada hanya mendorong kita, tapi tujuan mendorong kita untuk menjatuhkan kita. Ya. Seperti peribahasa, ya, yang manis jangan cepat-cepat telan, ya. Yang pahit jangan cepat-cepat buang. Karena orang mendorong kita kadang-kadang hanya menginginkan kejatuhan kita. Di saat kita jatuh, dong bilang, oh ini, begini. Hal yang berikut yang terjadi dalam kehidupan kita, ya, kita harus membaca firman Tuhan setiap hari. Karena firman Tuhan menjadi makanan bagi kita. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6, ya, ayatnya yang ke-35. Tuhan adalah roti hidup. Kalau kita makan, ya, tubuhnya, dagingnya, dan darahnya, minum darahnya, maka kita semua akan diselamatkan oleh Tuhan. Amen. Hidup kita hanya kuat, ya. Hati kita hanya kuat, bisa terpancar kehidupan dari hati kita kalau firman Tuhan ada di diri kita. Tapi saya selalu berbicara, kadang-kadang firman Tuhan bisa hanya menjadi slogan, ya. Kita hanya sebatas membaca hafal firman Tuhan. Tapi untuk melakukan ini satu perjuangan yang sangat berat, ya, berat. Kalau manusia lahirnya kita tidak merosot, ya. Tapi kalau manusia lahirnya kita merosot, maka kita akan kuat, ya. Firman Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Seperti dalam Rom pasal 1 ayat 16-17, firman itu kekuatan, ya. Dalam satu keyakinan bisa kita membaca firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita yang akan menyelamatkan kita, ya, akan menyelamatkan kita. Kita ingat firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Mul, ya, beberapa waktu lalu di sini, bahwa kita
dalam pengiringan kita dan Tuhan harus bertumbuh berakar. Ya. Kalau tidak bertumbuh, tidak berakar, maka hama, ya waktu itu diumpamakan dengan tanaman bunga, hama dari akar, hama itu makan akar, maka yang nampak di atas tiba-tiba kering. Ya. Iman kita tidak bisa nyata. Ya. Tapi kalau itu sudah menghalangi iman kita, maka kita akan kering, iman kita akan mati. Dan saat iman kita mati, tidak berfungsi apa-apa lagi. Tanaman yang mati tidak bisa berfungsi apa-apa lagi. Walaupun bunga itu bunga yang indah, tapi tidak berfungsi kalau akarnya sudah rusak oleh hama. Oleh karena itu mari kita minta kepada Tuhan, ya, supaya Tuhan menolong kita, memberkati kita, sehingga dalam pengiringan kita dan Tuhan, kita betul-betul menjaga hati kita, supaya dari dalam terpancar kehidupan, bukan terpancar kematian. Ya. Hal yang berikut yang ingin saya sampaikan juga bagi kita, orang-orang yang tawar hati di waktu menghadapi kesesakan. Saya ambil dalam firman Tuhan, ya, 12 pengintai, tapi 10-nya tawar hati. Di saat pergi mengintai, melihat orang-orang sangat tinggi besar apa segala macam datang, justru bukan dong sendiri, tapi menyeret orang Israel seluruhnya. Ya. Di saat kita tawar hati, kita bisa membuat orang lain tidak datang lagi kepada Tuhan. Apalagi kita sudah menjadi status hamba Tuhan. Orang lihat ini hamba Tuhan begini, dong ikut-ikut saja. Iya. Dan hal yang berikut, ya, kalau mengalami tawar hati, maka perkataan keras daripada firman Tuhan akan membuat mundur. Ya. Sekarang ini banyak orang kadang-kadang kalau lihat hamba Tuhan khotbah menyenangkan hati akan pakai terus, tapi kalau khotbah, ya, tegur, betul-betul menegur kesalahan dosa, tidak akan dipakai lagi. Karena hanya satu kali. Itu sekarang itu di mana-mana. Persekutuan doa itu karena begini. Justru sebenarnya perkataan firman Tuhan yang keras untuk membentuk kita. Amin. Ya. Seperti murid-murid di saat mereka mendengar perkataan Yesus yang keras, mengundurkan diri. Mengundurkan diri. Itu karena tawar hati. Hanya mau terima yang enak saja. Kalau kita hanya mau terima yang enak saja, di saat kita mengalami satu kesukaran, kita menjadi tawar hati dan kita akan jauh, tidak akan setia lagi kepada Tuhan. Ya. Dan juga di saat pengiringan kita dan Tuhan, tadi saya sempat singgung, kalau hanya fokus kita kepada mujizat, kita akan tawar hati. Ya, kita akan tawar hati. Apalagi dalam pelayanan. Contoh saya di Elon, kalau dalam pergumulan keluar pelayanan, saya bilang kita jangan punya target bahwa di saat kami pelayanan harus ada ini terjadi. Jangan berpikir itu. Saat berpikir itu, Tuhan tidak buat kita kecewa. Tidak buat kita akan kecewa. Biarlah menjadi target Tuhan. Ya. Karena semua ada kehendak Tuhan. Dan setiap pelayan itu ada kehendak Tuhan. Kalau kehendak kita, saya berdoa ini harus sembuh, orang lumpuh harus berjalan. Ya, itu menjadi, kalau target kita, maka yang terjadi juga masalah besar. Ya, dan juga banyak yang kadang-kadang dalam pelayanan hanya bersaksi, ambil orang lain pun kesaksian saja, ya, supaya seolah-olah dia hebat dan lain sebagainya. Ya, ini kita hamba Tuhan, kita harus minta kepada Tuhan supaya Tuhan menolong kita, sehingga kesaksian yang kita sampaikan kesaksian yang benar. Kesaksian yang benar. Jangan ambil kesaksian orang, kita ada orang punya beda, di saat kita omong kita akan tambah, bisa juga kita kurangi. Iya. Seperti itu. Tapi kalau kita mengalami secara pribadi dalam keadaan seperti apapun juga kita bersaksi, tidak akan ada kurang, tidak akan ada lebihnya. Ya, kalau kita yang mengalaminya. Jadi fokus kita tidak pada mujizat. Ya. Tapi fokus kita pada keselamatan yang disediakan oleh Tuhan seperti dalam pembacaan ini. Penderitaan ringan yang kita alami akan membawa kita, ya, kepada kemuliaan yang kita tidak bisa bayangkan itu. Tidak bisa, ya, seperti apa? Seperti ayat yang ke-17 itu. Penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya
jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ya. Tidak bisa kita bayangkan seperti apa. Tapi ini tertulis ya. Ini yang harus menjadi fokus kita untuk kita bisa meraih ini. Ya. Walaupun pengiringan kita itu ada banyak hal yang kita alami, tidak menguntungkan kita, ya, tapi membawa kita kepada kemuliaan ini. Ya. Kalau fokus pandang kita seperti ini, maka yang terjadi, biar orang lain membuat kita anggap kita tidak berarti apa segala macam, ya. Tapi karena manusia lahirnya kita sudah merosot, tidak berfungsi lagi. Tapi yang berfungsi adalah manusia batinia kita. Semakin dibarui terus menerus, dibentuk terus menerus. Dan di saat ada dalam pembentukan Tuhan yang tidak enak, saya ya membayangkan ya satu hal bahwa seperti parang, kalau mau jadi parang itu pertama dia fair. Tapi setelah fair harus masuk dalam api, bakar merah, menyala. Bukan habis itu langsung jadi parang. Harus dititi ulang. Proses ya. Hidup kita dalam proses Tuhan. Tapi banyak hal kadang-kadang kita tidak mau dalam proses Tuhan. Ya. Karena apa? Kita mau yang enak. Karena kadang-kadang orang ngomong teologi kemakmuran ikut Tuhan nanti kaya raya dan lain sebagainya. Saya memprotes ini teologi kemakmuran ini. Karena janji Tuhan, kita harus lihat ini. Kadang-kadang orang bilang Tuhan kaya, sehingga kita melayani Tuhan harus kaya raya. Oh, masalah itu akan menjadi masalah. Ya. Akhirnya kita akan menyimpan daripada iman kita yang sesungguhnya kepada Kristus. Dan kalau kita mau supaya kehidupan kita seperti ada beberapa ayat hal yang saya sampaikan, tujuan penyamanan berdoa, berpuasa, baca firman, ya, maka biar kita izinkan kebenaran itu memerdekakan kita, ya. Kebenaran Tuhan memerdekakan kita. Kalau kebenaran itu yang memerdekakan kita, maka seperti apapun goncangan tidak akan mampu menggoyahkan iman percaya kita, tidak akan mampu membuat kita jauh dari Tuhan, tapi justru semakin membuat kita semakin maju. Kita semakin maju bersama Tuhan. Karena bersama Tuhan tidak akan menang. Ya, itulah firman Tuhan yang saya sampaikan bagi kita. Mari kita bersama-sama melihat hati kita, supaya biar hati kita betul-betul menjadi pusat yang hidup, bukan pusat kematian bagi kita, tapi pusat kehidupan bagi kita. Sehingga pengiringan kita dengan Tuhan, kita saling menasihati, kita saling mendoakan, ya. Kita saling mendorong dalam hal yang baik. Sisa kita saling mendorong dalam hal yang baik, maka yang terjadi kemuliaan Tuhan luar biasa akan terjadi. Seperti tadi saya katakan bahwa kalau kita berdiri sendiri-sendiri, kita kota Kuban Kristen mayoritas, tapi kuasa Tuhan tidak turun secara sempurna karena masing-masing membangun temboknya. Ya. Masing-masing memang dia begini. Saya berbicara di rumah, saya bilang, kita semua yang ada di sini, kita adalah perkumpulan orang-orang percaya. Amen. Orang percaya. Tapi kalau kita pakai golongan ini, golongan itu, masalah besar. Gereja, kadang-kadang gereja satu menilai yang satu, oh dia tidak ada roh dan lain sebagainya. Dia tahu dari mana bahwa dia sendiri ada roh. Ya, kadang-kadang masalahnya sih. Hari ini kesombongan, keangkuhan yang terjadi. Menilai mengukur itu yang terjadi seperti itu. Oleh karena itu saya percaya kita yang ada sini tidak ada roh itu dalam diri kita, ya. Sehingga dalam penyelidikan kita dan Tuhan terus kuat menghadapi keadaan maut sekalipun juga hati kita tidak tawar. Inilah firman Tuhan yang memberkati kita semua. Kiranya Tuhan terus dengan kekuatannya terus mengajarkan kepada kita, menolong kita, membentuk kita dalam pengiringan kita dengan Tuhan, sehingga pengiringan kita dengan Tuhan terus bermakna di mana saja kita berada. Ya, kita akan mengakhiri ini dengan satu pujian.